Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan. Allah menambahkan umur yang panjang, Allah menambahkan untuk kita nikmat kesehatan, rizki yang cukup, negeri yang aman, dan lebih dari itu semua Allah memberikan kepada kita nikmatul iman dan Islam sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat bahwasanya setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti setiap dari kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di hari kiamat nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal soleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengingat bahwasanya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, atau yang terkenal dengan Imam Bukhari. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati murid-murid beliau. Terakhir kita masuk di hadis ke-55, hadis ke-55 bab ke-27. Maka pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pada bab ke-28, hadis ke-56. Bab ke-28 adalah babun silaturrahimi tazidu fil umur. Bahwasanya silaturahim, masih membahas tentang silaturahim, itu menambahkan umur, memanjangkan umur. Hadis ke-56, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Abdullah bin Salih, qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Uqail, an Ibni Shihab qala akhbarani Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah.
Dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia, pembantu Nabi, sejak umur 10 tahun itu membantu Nabi di Madinah sampai Rasulullah wafat. Bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan untuk ditambah umurnya, maka hendaknya dia menyambung rahimnya atau menyambung silaturahim. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Abi Dawud, oleh Imam Bukhari, dan disebutkan bahwasanya di dalam hadis ini beberapa faedah penting. Yang pertama adalah ganjaran silaturahim itu didapatkan di dunia dan di akhirat. Ganjaran silaturahim itu di dunia dan di akhirat. Di dunia saja, seseorang yang menyambung silaturahim sudah Allah berikan 2 janji. Di hadis ini 2 janji. Di hadis lainnya nanti ada janji Allah yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah dilapangkan rizkinya. Yang pertama adalah dilapangkan rizkinya. Sehingga orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan melapangkan rizkinya. Makna melapangkan di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah maknanya diberkahi. Allah memberkahi rizkinya. Allah mencukupkan rizkinya. Mungkin gajinya itu tidak seberapa. Tapi gaji yang tidak seberapa itu cukup. Itu yang lebih penting. Gaji yang tidak seberapa itu cukup. Gajinya mungkin hanya 1 juta. Ternyata Masya Allah 1 juta ini cukup untuk 1 bulan. Sudah bisa infak lagi. Luar biasa. Itu kan nikmatnya cukup seperti itu. Berbeda dengan banyak. Mana yang lebih baik, Pak? Banyak atau cukup? Cukup. Ya. Kalau Allah beri banyak, misalnya gajinya 10 juta. Gajinya 10 juta, tapi kebutuhannya 15 juta. Kurang. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan, maka Allah akan berikan kecukupan, ya, cukup untuk makan, ya, cukup untuk beli rumah baru, kan cukup. Cukup untuk beli kendaraan baru, Masya Allah. Makanya doa Nabi ini dicukupkan. Nabi tidak pernah meminta banyak. Nabi memintanya niku cukup. Doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram. Yang diminta Nabi niku cukup. Cukup ngireno-reno. Cukup, Pak. Ini cukup berarti kayak. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan jadikanlah aku cukup waghnini bifadlika dengan karuniamu dan tidak dari selain. Maka yang Nabi minta untuk urusan rizki itu adalah meminta dicukupkan. Sehingga orang yang menyambung silaturahim tadi, yang pertama adalah diberkahi. Allah jadikan rizkinya, uangnya itu cukup. Yang kedua adalah memang secara kuantitas. Jadi yang pertama secara kualitas bentuknya adalah berkah. Yang kedua adalah secara kuantitas memang jumlahnya mungkin bertambah. Bilangannya, jumlahnya, nominalnya itu memang bertambah. Ini dua makna tentang ayyub satalahu fi rizqih. Kemudian juga yang kedua adalah wa ayyun sa'alahu fi atharih ziyadatun fil umar, kata Imam Tirmidzi, yakni bihi az-ziyadatu fil umri, yaitu bertambah umurnya. Bertambah umurnya. Di sini juga ada dua makna, bertambah umurnya secara kualitas. Jadi umurnya mungkin pendek, tapi berkualitas. Seperti contohnya Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi ini umurnya 45 tahun saja. 45 tahun. Tapi Masya Allah, karya-karya beliau, buku-buku beliau, kalau kita punya umur 60 tahun, mengkaji bukunya beliau saja mungkin tidak cukup. Karena berkahnya ilmu.
Berkahnya umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin dia memiliki waktu yang padat ya. Pagi harus bekerja, malam kajian, tapi dia masih sempat untuk mengunjungi orang sakit, masih sempat untuk takziah, masih sempat untuk menjadi relawan. Berarti umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama yang dimaksud ayyun sa'alahu fi atharih. Ya, sehingga ketika kita mengharapkan umur yang diberkahi, maka salah satu upaya ikhtiarnya adalah dengan silaturahim. Kemudian yang kedua adalah memang ditambahkan secara kuantitasnya. Jumlahnya itu memang ditambahkan. Disebutkan syarahnya annallaha ja'ala bihikmatihi silaturrahim sababan syar'iyyan litulil umur. Karena seseorang yang dengan menyambung silaturahim akan Allah jadikan silaturahim itu adalah sebab syar'i. Seseorang dipanjangkan umurnya. Kita di dunia ini ada dua sebab yang bisa diusahakan. Sebab duniawi dan sebab syar'i. Contohnya adalah tadi untuk meluaskan rizki. Sebab dunianya ya kita bekerja, Pak. Kita bekerja, kita berusaha, bisnis, menjadi karyawan, menjadi pengusaha dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar duniawi kita. Tetapi juga diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alternatif, yaitu seseorang bisa ikhtiar secara syar'i dan caranya adalah dengan salah satunya dengan silaturahim, yaitu ikhtiar syar'i. Nah, terkadang ikhtiar syar'i ini yang banyak dilupakan oleh orang, Pak. Ikhtiar syar'i ini yang banyak dilupakan oleh orang. Mereka hanya fokus kepada ikhtiar duniawi saja, tanpa berusaha untuk ikhtiar yang syar'i. Di antara ikhtiar yang syar'i ya, adalah seperti ini, yaitu silaturahim. Dan yang kedua, contoh untuk menambahkan rizki adalah dengan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar. Kalau kemutan, kelingan. Karena di rumah itu ternak gurame. Pas waktu itu guramenya banyak yang mati, biasa. Kemudian dituturi oleh Pak Dampak waktu itu, rahimahullah. Sing sabar, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu menambahkan rezeki. Awakmu wis hafal ayate, sudah hafal ayatnya, yaitu surat Nuh itu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani. Maka kami katakan untuk beristighfar. Ayatnya ayat berapa Ustaz Abdurrahman? Saya lupa ayatnya. Maka kami katakan kepada mereka untuk memperbanyak istighfar. Innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan yang banyak. Kemudian Allah juga akan memberikan kepada kalian harta-harta. Sehingga ini adalah ikhtiar usaha ukhrawi. Maka ada bentuk usaha duniawi dengan kita bekerja, ada usaha ukhrawi. Dan terkadang usaha ukhrawi ini yang banyak dilupakan, padahal usaha ukhrawi ini yang memberikan banyak pahala dan juga rizki yang kita butuhkan. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika husnul khuluq wa husnul jiwar kama fi ba'dil ahaditsis shahihah. Wala yunafi dzalika ma huwa ma'lum minad dini bid-darurah annal umra maqtu'un bihi. Bahwasanya umur itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana bertambah umurnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkannya. Jadi Allah sudah menulis di Lauhil Mahfuz, fulan
bertambah umurnya karena silaturahim. Jadi sebabnya pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia bertambah umurnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Dan barang siapa yang a'ta, bersedekah, memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa dan membenarkan bil husna dengan surga, maka kami akan mudahkan untuknya yusra, yaitu rizki, ya, rahmat, Allah mudahkan baginya hidayah juga. Maka kalau bertambah, jadi makna yang kedua tadi adalah memang bertambah kuantitas umurnya. Dan itu dengan cara Allah telah menuliskan sebab-sebab seorang muslim itu bertambah umurnya. Tetapi kalau misalnya, tapi ada Ustadz, ya, orang yang umurnya baru 40 padahal rajin silaturahim, itu sudah meninggal. Ya. Itu kalau nggak silaturahim, Mbak, mungkin kurang dari 40. Itu kata Syekh Saleh Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini seperti hadis ini seperti itu. Ya, itu kalau dia tidak silaturahim mungkin kurang dari hal itu, dari umur tersebut. Ya. Makanya umur ini silaturahim ini salah satu faedah manfaat di dunia sebelum Allah berikan manfaat di akhirat adalah memanjangkan umur kita. Masya Allah. Karena memang silaturahim ini berat, Pak. Silaturahim itu butuh modal. Kita menghubungi, kita pergi ke tempatnya, itu semua membutuhkan modal. Sehingga balasannya pun mendapatkan balasan di dunia, yaitu dengan dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan balasan di akhirat dengan surga dan juga pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-57 masih di bab yang sama, yaitu silaturahim menambahkan pada umur. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ibrahim bin Mundhir qala haddatsana Muhammad bin Ma'an qala haddatsani abi an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rizkinya, ditambahkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini di hadis yang kedua, hadis yang ke-57 adalah riwayat Abu Hurairah. Ini juga faedah penting. Dan di hadis yang pertama kita baca tadi, hadis ke-56 itu adalah riwayat Anas bin Malik. Apa faedahnya? Faedahnya adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang hadis ini. Beliau sering mengulang hadis ini. Makanya ada dua rawi dari sahabat yang berbeda-beda. Yang pertama dari Anas, yang kedua dari Abu Hurairah. Berarti kan Nabi di kesempatan mengulang ini, Nabi di kesempatan lain mengulang hadis tersebut. Nanti ada lagi oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, dengan redaksi yang hampir sama, dengan redaksi atau lafadz yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu memotivasi para sahabat untuk saling menyambung silaturahim. Karena kalau sampai silaturahim ini tidak disambung dan ada kebencian, permusuhan, biasanya permusuhan ini akan terus terbawa sampai ke anak cucu. Makanya di zaman jahiliyah itu sering terjadi peperangan antara kabilah satu dengan kabilah lain. Itu sebenarnya sumber masalahnya pada nenek moyang mereka. Jadi masalahnya Mbah Bae dibawa sampai ke anak-anaknya. Itu adalah akibat karena tidak adanya silaturahim atau silatul arham. Maka Islam datang, kemudian bentuk antisipasi dari peperangan antar suku, antar kabilah itu adalah dengan motivasi untuk silaturahim. Motivasi untuk silaturahim.
Bahkan di hadis sebelumnya, di hadis pertemuan sebelumnya kita membahas hadis ke-52 itu, ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi bercerita, "Wahai Rasulullah, saya itu punya saudara. Saya sambung, dia melakukan keburukan kepada saya. Ya. Saya berusaha berbuat baik, dia melakukan keburukan kepada saya." Maka apa kata Nabi, Pak? Fa in kana kama la in kana kama qulta ka'annama tusifuhumul mal. Kalau yang kamu katakan itu benar, kamu berbuat baik kepada saudaramu dan dia berbuat buruk kepadamu, maka seakan-akan kamu masukkan ke dalam mulutnya itu adalah abu dari api yang membara. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan kalau kamu terus seperti itu, ya, terus berusaha menyambung padahal dia memutuskan, berusaha menyambung padahal dia memutuskan, maka Allah senantiasa mengirimkan penolong kepadamu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita diusahakan dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menyambung silaturahim. Ini hadis yang ke-57. Berikutnya adalah hadis ke-58. Ini adalah bab yang baru, bab ke-29. Yaitu babun man wasala rahimahu ahabbahu ahlah. Bab barang siapa menyambung silaturahim, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Barang siapa menyambung silaturahim, dia akan dicintai oleh keluarganya. Ini bab yang ke-29. Hadis ke-58, Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar juga mendengar dari Nabi. Ini juga menunjukkan kalau hadis anjuran untuk silaturahim karena akan menambah rizki, menambah umur itu sering diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan, "Manittaqa rabbah, barang siapa bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimah dan menyambung silaturahim, nussi'a fi ajalih, maka akan dipanjangkan umurnya, diakhirkan ajalnya. Wa thara maluh, dan akan dilapangkan hartanya. Wa ahabbahu ahluh, dan dia akan dicintai oleh keluarganya, dan dia akan dicintai oleh keluarganya." Hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Maka di hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasanya tentang keutamaan menggabungkan antara ketakwaan dengan menyambung silaturahim. Ini dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan takwa, kemudian setelah itu menyebutkan silaturahim. Padahal silaturahim ini termasuk ketakwaan, menyebutkan takwa, kemudian menyebutkan silaturahim. Padahal silaturahim termasuk ketakwaan. Itu disebutkan, menyebutkan yang umum, kemudian yang khusus. Ya. Apa faedahnya disebutkan yang umum, kemudian menyebutkan yang khusus? Adalah yang pertama keutamaan hal itu menunjukkan betapa pentingnya hal yang khusus karena disebutkan setelah sesuatu yang umum, yaitu menyambung silaturahim. Ya. Pentingnya silaturahim. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya ittaqa rabbah, ya, itu adalah bertakwa kepada Rabbnya. Ini lebih ke amalan hati. Jadi menyambung silaturahim amalan anggota tubuh, ya, karena kita berjalan ke sana, kalau enggak WA, kalau enggak telepon, maka itu amalan tubuh. Atau bahkan itu bisa jadi amalan harta, Pak, karena kita mungkin transfer ke saudara kita. Maka itu adalah amalan anggota badan. Sehingga maknanya adalah barang siapa yang ikhlas kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian menyambung silaturahim, maka silaturahim ini juga harus ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, Pak, apakah termasuk ikhlas
Jika seseorang silaturahim itu tujuannya untuk melapangkan rizki. Dan rizkiku lancar, tak dolan mai dulure. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu yang dimotivasi oleh Nabi. Man sarrohu, siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya, untuk ditambah umurnya, maka dia menyambung silaturahim. Jadi motivasi Nabi saja adalah untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Tetapi tentunya seseorang harus tahu bahwasannya nikmat di akhirat itu lebih baik. Nikmat di akhirat jauh lebih baik. Jadi mungkin awalnya niatnya sekedar nambah rizki gitu. Mungkin menawarkan dagangan, biasanya menawarkan dagangan kan ke saudara-saudara terdekat dulu. Tidak masalah. Nanti sambil berjalan, insya Allah Allah berikan niat yang benar. Sehingga di dalam athar ini oleh Ibnu Umar menunjukkan orang harus bertakwa kepada Rabb-nya, menyambung silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan akan dilapangkan hartanya. Dipanjangkan umurnya dan dilapangkan hartanya. Kemudian di hadis ini ada tambahan yang ketiga. Kalau tadi di redaksi 2 hadis sebelumnya itu adalah dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, sedangkan di hadis ini ada tambahan yang ketiga, Pak, yaitu ahabbahu ahlah. Dia akan dicintai oleh keluarganya. Dia akan dicintai oleh keluarganya. Memang orang yang suka berkunjung, kalau datang bawa roti, bawa buah itu ditunggu-tunggu Pak kedatangannya, Masya Allah. Kalau nggak bawa, nggak apa-apa. Yang penting kita doakan, seperti itu. Kadang itu ujiannya. Kadang hal seperti itu adalah ujiannya. Apa ujiannya, Pak? Mungkin kita punya saudara 4 atau 5, Saudara-saudara yang lain itu kalau datang ke rumah bapak, ke rumah ibu itu mesti bawa beras, bawa buah, bawa jajan dan seterusnya. Tapi kita minder Pak, kalau ke sana itu nggak bawa apa-apa. Malah pulang disangoni, itu Masya Allah. Nggak masalah. Nah, terkadang itu adalah merupakan bentuk ujian. Yang lain bisa membawakan dengan harta, dengan buah tangan yang dibawa, kita tidak bisa. Nah, kalau seperti itu kondisinya, kita doakan, tidak masalah. Toh yang kita cari itu bukan pujian dari saudara kita, yang kita cari bukan pujian dari orang tua kita, tapi yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang, kita nggak bisa beli apa-apa, ya nggak apa-apa gitu loh, Pak. Toh yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengen dipuji yang hadiahnya paling mahal, hadiahnya paling limited edition, bukan. Tapi kita berkunjung ke rumah saudara itu adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah untuk menyambung silaturahim. Kemudian hadis yang ke-59, hadis ke-59 di bab yang sama, bab ke-29, Imam Al-Bukhari mengatakan, Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq qala haddatsani Maghra Abu Mukharik an Abdi qala Ibnu Umar. Ini hadisnya sama dengan sebelumnya, perkataan Ibnu Umar, manittaqa rabbahu wa wasala rahimah, barang siapa bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim, unsi'alahu fi umrih. Maka dia akan dilapangkan dipanjangkan umurnya, wa thariya maluh, dan akan dilapangkan rizkinya, wa ahabbahu ahluh, dan akan dicintai oleh keluarganya. Dicintai oleh keluarganya. Dan orang kalau dicintai keluarganya itu, orang kalau dicintai keluarga besarnya, insya Allah itu ketika sudah meninggal, maka anak-anak kita pun akan dijaga, insya Allah. Biasanya seperti itu, bapaknya baik, orang baik, biasanya anak-anaknya itu oleh keluarga yang lain akan diopeni, diurusi, dijaga dan seterusnya. Dan itu adalah buah dari
kebaikan orang tuanya yang dulu senang menyambung silaturahim. Jadi kebaikannya mungkin yang merasakannya adalah anak-anak kita nantinya. Yang merasakannya adalah anak-anak kita. Ini hadisnya sama ya dengan sebelumnya, hadis ke-59. Kita masuk hadis yang ke-60, bab ke-30. Bab ke-30 adalah babu birrul aqrab fal aqrab, yaitu berbakti kepada yang paling dekat dan yang paling dekat. Hadis ke-60, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Haywah bintu Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid bin Ma'dan an Mikdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari sahabat Mikdam bin Ma'di Karib. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum." Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada keluarga terdekat dan keluarga terdekat. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah Allah mendahulukan untuk berbakti kepada ibu sebanyak 2 kali. Kalau di hadis yang awal dulu pernah kita kaji itu, ibu sebanyak tiga kali. Dan itu karena beberapa sebab. Yang pertama, sebab pertama adalah karena wanita di zaman jahiliyah itu tidak dihargai. Wanita zaman jahiliyah itu tidak dihargai. Sehingga ketika datang Islam ini ya, adalah upaya untuk menghargai perempuan, menghargai wanita. Maka Rasulullah menyebutkan ibumu 3 kali. Kemudian sebab yang kedua, karena kebanyakan anak itu ya, seringnya lupa kepada kebaikan ibu, lupa dengan perjuangan seorang ibu. Karena kita nggak ada yang ingat Pak, bagaimana menderitanya ibu kita dulu ketika hamil. Ya, itu kita nggak tahu, ya. Karena ya memori kita tidak ada, ya, karena nggak pernah hamil. Kita juga tidak tahu bagaimana pengorbanan ibu kita ketika melahirkan. Kita nggak ada yang tahu bagaimana ketika beliau melahirkan. Kita juga tidak tahu bagaimana beliau ketika menyusui kita. Angel nyusu paling. Nah, kita semua tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga, nah kalau kebaikan bapak itu setiap hari kelihatan, setiap hari keluar bekerja, pulang sore, skobios kabeh, masya Allah. Kerja keras, tenanan lah kerja. Sehingga kebaikan bapak setiap hari kita tahu. Yang ngasih uang saku biasanya juga bapak. Jadi ini di Arab Pak. Ya. Kalau di Indonesia biasanya semuanya sudah dihandle sama ibu. Dari di Arab sana yang memberikan adalah ayahnya. Ya. Kemudian yang mendidiknya juga ayahnya. Sehingga kebaikan ayah ini terlihat oleh seorang anak. Dan kebaikan seorang ibu terkadang luput dari penglihatan seorang anak. Ini sebab yang kedua. Makanya Rasulullah menekankan untuk berbakti kepada ibu terlebih dahulu. Sebab yang ketiga adalah karena kebanyakan anak itu beraninya kepada ibunya. Kalau ibunya wani. Tapi kalau bapak nah tidak berani Pak. Kalau sama ibunya dibilang berhenti 10 kali itu nggak berhenti Pak. Tapi kalau bapaknya baru sekali saja, itu Masya Allah langsung berhenti. Nah, seperti itu. Jadi karena banyaknya anak yang berani kepada ibu, bahkan ada anak SMP itu sudah berani mukul ibunya, subhanallah. Dan kita lihat di media sosial yang berani memukul ibunya itu ya, yang berani dipukul ya ibunya, gitu, oleh anaknya. Maka untuk menghindari hal itu Rasulullah memerintahkan ibumu dan ibumu terlebih dahulu.
Kemudian yang keempat disebabkan karena semakin ibu itu tua, semakin butuh pada kebaikan anak-anaknya. Apalagi kalau ibu itu sudah ditinggal oleh suaminya. Nah itu butuh sekali dengan kebaikan anak-anaknya. Kalau suami ditinggal ibunya, tinggal tulen, ditinggal pipanisasi. Tapi kalau seorang ibu yang ditinggal oleh ayahnya, oleh suaminya, itu nggak bisa bekerja. Kebutuhannya harus dicukupi oleh anak-anaknya. Makanya perintah Nabi itu kepada ibunya lebih 3 kali daripada kepada ayahnya. Karena kalau ayahnya ditinggal ibunya masih bisa bekerja, masih bisa mengurus dirinya sendiri. Ini beberapa sebab kenapa Rasulullah mendahulukan seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Kemudian faedah berikutnya adalah di sini juga menunjukkan ayah tetap mendapatkan bagian. Ayah tetap mendapatkan bagian. Maksudnya ayah tetap wajib untuk ditaati. Seorang ayah tetap wajib untuk ditaati. Tetap wajib untuk diperlakukan dengan baik. Jadi tidak difahami karena yang sering disebutkan adalah ibumu terus, kemudian ayahnya tidak ditaati, maka ini juga pemahaman yang salah. Ayah juga tetap wajib dihormati, ditaati, diperlakukan dengan baik, didoakan. Maka semakin tua orang tua, semakin besar pahala kita berbakti kepada mereka. Semakin tua orang tua, semakin besar pahala kita berbakti kepada mereka. Karena semakin tua, mereka semakin butuh. Mereka semakin butuh dengan kebaikan-kebaikan anak-anaknya. Apalagi kalau sudah meninggal, itu lebih butuh lagi. Lebih butuh lagi. Kalau hidup itu paling yang dibutuhkan ketika sudah tua, yang dibutuhkan apa Pak? Tukok nelawuh, ngisi token malah. Apalagi kalau sudah tua yang dibutuhkan berobat, teater pijet dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal, orang tua ini butuh untuk ampunan, butuh pahala terus yang mengalir. Sehingga seorang anak menyadari ketika semakin tua semakin membutuhkan bantuan anak-anaknya, bahkan ketika meninggal mereka sudah sangat butuh sekali dengan doa dari anak-anaknya. Karena kalau sudah meninggal tidak bisa lagi menambah pahala di sisi Allah kecuali melalui doa anak-anaknya. Kecuali kalau dia juga punya sedekah jariah tentunya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, hadis ke-60 adalah summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Nabi Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik yang dekat, kemudian yang dekat. Yang dekat berarti orang tua, ibu, ayah, kemudian saudara, mas, adik. Itu yang paling dekat. Kemudian yang paling dekat berikutnya adalah kakek, nenek kalau masih ada. Kemudian berikutnya adalah paman dari ayah. Paman dari ayah. Bibi dari ayah, kemudian paman dari ibu, bibi dari ibu, kemudian keponakan kita, setelah keponakan baru sepupu, setelah keponakan baru sepupu. Karena kalau keponakan itu ada hak mahram, tetapi kalau sepupu kan bukan mahram, jadi didahulukan keponakan. Kemudian baru sepupu kita, nah kemudian lebih jauh lagi mungkin istri. Walaupun istri ini sebagian ulama juga tidak keluarga istri maksudnya, tidak memasukkan ke dalam rahim kita, tapi itu adalah keluarganya istri. Jadi kalau kita mendukung istri kita untuk silaturahim, ya kita mendapatkan pahala yang sama karena kita ta'awun alal birri wat taqwa. Itu beberapa al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat dan yang paling dekat. Dan ini kita bisa mulai menilai
mulai memikirkan kira-kira dari saudara saya siapa yang selama ini nggak pernah saya sapa, nggak pernah saya WA, nggak pernah saya telepon, nggak pernah saya transfer. Wah, itu bisa di checklist nanti dengan nama-namanya siapa. Minimal kalau kurban itu untuk bagian. Nah itu bisa kita cek ya. Mungkin Fulan ini nggak pernah kita hubungi, ya, nggak pernah kita main ke rumahnya. Nah kita agendakan walaupun hanya setahun sekali. Ya. Kemudian hadis berikutnya hadis ke-61, hadis terakhir insya Allah karena hadisnya panjang. Imam Bukhari mengatakan masih bab yang sama, berbuat baik kepada yang dekat dan yang dekat. Haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Khazraj bin Utsman. Abu Khitab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan qala. Jadi ini dari budaknya Utsman bin Affan. Budaknya Utsman bin Affan ini cerita. Ja'ana Abu Hurairah asiyatal khamis lailatal jum'ah. Kami mendatangi Abu Hurairah di hari Kamis sore, malam Jumat. Jadi Kamis sore, malam Jumat, budaknya Utsman ini mendatangi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika itu sedang majelis seperti ini, tiba-tiba datang budaknya Utsman, ingin ikut kajian. Faqala, ukharriju ala kulli qati'ir rahim lamma qama min indina, falam yakum ahadun. Kemudian tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan ketika mau mulai majelis, tolong yang memutuskan silaturahim keluar dari majelis saya. Tolong yang memutuskan silaturahim keluar dari majelis saya. Ternyata nggak ada yang berdiri, Pak. Ya isin ya kalau berdiri. Ternyata tidak ada yang berdiri. Falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Hatta qala thalasan, sampai diulangi 3 kali oleh Abu Hurairah. Yang pernah memutuskan silaturahim tolong keluar, ya. Beliau ulangi 3 kali. Tidak ada yang keluar. Fata ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Setelah kajian selesai, tiba-tiba ada seorang pemuda ini mendatangi bibinya. Ada seorang pemuda mendatangi bibinya. Qad saramaha. Saramaha ini sudah diputus, nggak pernah hubungan sama bibinya ini mundu sanatain, sudah 2 tahun tidak pernah hubungan. Fadakhala 'alaiha, kemudian datang ke rumah bibinya itu, faqalat lahu, yabna akhi ma ja'abika, bibinya bertanya kepada ponakannya itu, ada apa kamu datang ke rumahku? Maka keponakannya ini mengatakan, sami itu Abu Hurairah yaqulu kada wa kada. Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan ini dan itu. Tidak disebutkan ya apa yang diucapkan. Maka bibinya mengatakan, irji ilaihi. Kalau begitu coba kamu kembali lagi ke Abu Hurairah, fasalhu, tanyakan Abu Hurairah, lima qala dzalik. Kenapa Abu Hurairah mengatakan hal itu? Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyatan kulla khamisin lailatal jum'ah. Fala yuqbalu amalu qati'ur rahim. Sesungguhnya amalan Bani Adam itu akan ditampakkan kepada Allah setiap malam Jumat. Amalan Bani Adam akan ditampakkan kepada Allah setiap Kamis malam Jumat. Maka tidak akan diterima amalan dari orang yang memutuskan silaturahim. Maka tidak akan diterima amalan dari orang yang memutuskan silaturahim. Ini hadisnya sampai di sini, Pak. Jadi paham ya tadi ada kajiannya Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan yang memutuskan silaturahim tolong tidak usah ikut kajian. Beliau ulangi 3 kali, ternyata tidak ada yang keluar. Sampai akhirnya ada kajian selesai, ya, pemuda ini datang kepada bibinya, kemudian bibinya bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Ya, anak ini tadi mengatakan, karena sesungguhnya tadi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya yang memutuskan silaturahim itu untuk keluar. Ya. Maka bibinya mengatakan kepada pemuda itu, coba tanyakan Abu Hurairah, kenapa mengusir pemutus silaturahim dari kajian beliau. Maka dijawablah oleh Abu Hurairah dengan jawaban ini.
Karena setiap Kamis malam Jumat, amalan itu diangkat kepada Allah. Maka amalan diterima semua dari ahli tauhid kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Derajat hadis ini adalah hadis yang lemah, dhaif. Derajat hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi ada hadis yang menguatkan, ya. Tetapi ada hadis yang menguatkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini redaksinya hampir sama, tidak plek, nih. Redaksinya hampir sama. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap Senin dan Kamis ini Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang tidak pernah menyekutukannya. Makanya kenapa Nabi itu puasanya Senin Kamis gitu loh Pak. Jadi ketika amalan diangkat, beliau dalam kondisi berpuasa. Maka setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya, okay? Illa rajulan, kecuali dua orang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang antara dua orang ini ada permusuhan. Jadi semua ahli tauhid dosa yang diampuni kecuali orang yang punya permusuhan dengan orang lain. Kecuali dua orang yang memiliki permusuhan dengan orang lain. Kalau memutuskan silaturahim itu juga termasuk berarti dia ada permusuhan dengan saudaranya. Dengan orang lain saja tidak diampuni oleh Allah, apalagi dengan saudaranya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini hadis sebagai penguat, Pak. Sebagai penguat hadis yang lemah tadi, yang kisahnya Abu Hurairah. Maka dari hadis ini kita lebih hati-hati lagi dari memutus silaturahim. Makanya tadi jenengan checklist nih, dulur-dulurin jenengan siapa yang udah lama ini nggak pernah disapa, nggak pernah dihubungi, walau hanya HP, WA, atau di grup lama nggak di komen ya disebut orangnya mungkin. Sudah lama di grup tapi nggak pernah muncul orangnya ini ya. Dipanggil. Kemudian atau yang paling enak kalau ada ini sudah ada saudara saya sudah 2 tahun, 3 tahun nggak pernah hubungan. Ya. Sudah putus hubungan nggak pernah komen-komenan lagi atau telepon-teleponan lagi, mulai dihubungi. Ya. Mulai dihubungi di WA. Agar cair itu Pak, jenengan langsung kirim bukti transfer ya. Masya Allah itu. Itu langsung cair insya Allah. Jazakumullah khairan. Itu langsung pembicaraannya langsung cair itu insya Allah. Langsung nyambung. Dalam langkah syukuran gitu Masya Allah. Nah seperti itu. Karena apa ya? Karena kita nggak mau setiap Senin, Kamis itu banyak ahli tauhid diampuni, masa kita tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan eman-eman gitu. Sehingga tujuan kita berbuat itu agar kita diampuni oleh Allah, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Dan ini merupakan bentuk kehati-hatian kita. Maka kita cek diri kita masing-masing. Ada atau tidak keluarga yang selama ini belum pernah kita hubungi, tidak pernah kita kontak. Kita kontak lagi. Transfer kalau bisa. Cair langsung insya Allah. Kalau tidak bisa, cukup misalnya hilang kontaknya, Pak. Nggak tahu kontaknya, di rumah alamatnya juga sudah hilang. Cukup didoakan kalau beliau masih hidup. Minimal itu didoakan. Minimal didoakan semoga diberikan hidayah, diampuni dosanya, keselamatan. Itu insya Allah sudah termasuk usaha untuk silaturahim. Itu adalah usaha untuk silaturahim. Dapatnya keutamaan menyambut tamu. Menyambut tamu, keutamaan juga. Kemudian beda antara telepon, WA, dan datang. Kalau datang itu pahalanya lebih besar. Apalagi jangan bawa durian, bawa buah, bawa oleh-oleh itu Masya Allah. Karena dalam hadis
Hadis lain ya, disebutkan malaikat pernah bertanya kepada seseorang yang akan mengunjungi saudaranya. Ya. Ila aina turid, kata orang itu, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menemui saudara saya di desa ini. Hal min syai'in tarubbuha, apakah ada yang kamu harapkan dari saudaramu itu? Kata orang ini, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya hanya mencintai saudara saya karena Allah. Maka malaikat ini pun disampaikan oleh Allah, fa akhbirhu annallaha ahabbahu kama ahabba akhahu. Kabarkanlah bahwasanya Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Itu keutamaan untuk ketika bertemu gitu loh. Jadi kalau sampai ke rumahnya yaitu fadilahnya lebih besar daripada hanya WA nge-like statusnya atau telepon, jelas lebih besar ketika mengunjungi. Ini insya Allah yang bisa disampaikan hadis 61 dari kitab Adabul Mufrad. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Ya, seperti tadi saya menyambut silaturahim biar rezeki saya dilancarin, pun saya dipanjangkan. Amin. Ngopeni Bapak di Jakarta, ini ngopeni mertua di sini, nyambung silaturahim sama saudara-saudara. Anak-anak saya, keluarga, Pak, ini ada yang harus dibayar daftar ulang, harus beli ini, ya nanti Allah kalau dapat duit saya bayar. Terus saya malamnya berdoa seperti jam malam, sholat dua saya istighfar 100 kali. Saya berdoa, setelah saya berdoa, ternyata yang dapat itu istri saya. Jatuhnya istri saya. Yang dapat bonus istri saya. Sementara kan di Islam kan harta suami, harta istri sendiri, Pak. Iya. Itu gimana? Istri mau bayar. Ya saya nggak berani minta. Sudah disindir-sindir belum? Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu yang pertama adalah sabar. Tetap kita bersabar. Sabar itu sampai kapan? Sabar itu sampai mati. Pak putrobbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bersabar. Dan yang kedua, kita husnudon kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Cuman kita belum tahu saja. Cuman kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya bukan hikmah namanya, okay? Namanya kisi-kisi. Tapi kalau kita belum diketahui ya itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Hanya saja kita belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah itu menunjukkan kalau Allah ingin lagi hamba tersebut semakin dekat kepada Allah. Mungkin selama ini kita dekatnya pas ada kebutuhan gitu loh. Dekatnya kepada Allah itu pas ada kebutuhan. Ngapunten. Dekatnya itu pas ada kebutuhan. Makanya Allah jadikan orang-orang butuh itu biar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hanya mendekat kepada Allah saat kebutuhan, nah itu mindsetnya kita rubah, kita senantiasa berusaha mendekat kepada Allah, butuh atau nggak mungkin nggak butuh sebenarnya, mesti butuh terus. Minimal kita butuh pertolongan Allah dalam segala hal. Jadi yang ketiga adalah mungkin ini cara Allah agar hamba itu terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita lihat orang yang di bawah kita itu masih sangat banyak sekali yang tidak bisa memiliki anak, yang tidak bisa memiliki istri. Bahkan di Blitar itu, Pak, di berita disebutkan setelah istri-istri diterima ASN itu menceraikan suaminya. Subhanallah. Itu suaminya diceraikan, ya. Alhamdulillah belum diceraikan, tidak diceraikan. Maksudnya adalah kita melihat orang-orang di bawah kita itu masih banyak sekali. Kalau kita melihat orang-orang di bawah kita ya kita akan bersyukur. Ya. Walaupun dengan
Ya, walaupun itu memang ujian dari Allah ya, tapi dengan kita melihat orang-orang yang di bawah kita tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya penghasilan itu wah banyak sekali. Itu akan menjadikan kita bersyukur dan menjadikan kita optimis ya, untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu insya Allah. Di sabar, husnudzon kepada Allah pasti ada hikmahnya. Kemudian tadi yang ketiga nama adalah tadi melihat kisah orang-orang di bawah kita itu masih banyak nih, sehingga kita akan lebih banyak bersyukur. Oh, yang ketiga tadi adalah mindset kita, Pak. Jangan hanya mendekat kepada Allah ketika pas butuh. Walaupun sebenarnya tidak masalah karena memang Allah tempat untuk kita memohon, mengadu, meminta tidak masalah. Tapi ya kita malu ya, masa dekatnya kepada Allah hanya ketika dalam kondisi butuh. Seperti itu. Kemudian yang keempat tadi, melihat orang-orang yang di bawah kita, itu akan menjadikan kita bersyukur dan optimis untuk menghadapi ujian. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Yeah. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang istri yang meminta khulu ya, cerai dari suaminya tanpa udzur yang syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Karena kalau cerai di tangan istri ya sebentar cerai. Kenapa? Yeah. Itu biasanya depak nanti di pengadilan agama sudah disaring. Bahkan dianjurkan untuk tetap rujuk, untuk tetap bersama, kan ada SOP-nya insya Allah itu sudah sesuai, semoga sudah sesuai tuntunannya. Ya demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita untuk bisa saling silaturahim, untuk bisa sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.